Berarti nanti dari Cirebon datang nih tanggal 22 Juli. Kemungkinan datangnya nanti pas Desember. Untuk Juli gimana ya? Penjaringan ya, gampangannya ya. Untuk Juli ini Penjaringan saya diamanai oleh Sang Mursyid untuk melakukan baiat secara langsung. Ya. Jadi diamanai bukan berarti saya seorang mursyid, tapi sudah diamanai untuk mursyid untuk melakukan baiat kepada jamaah secara langsung. Oh, berarti ada istilah ini. Kurang lebihnya perpanjangan tangan dari mursyid. Betul. Bisa dikatakan wakil atau wakil bisa talqin ya. Ada yang mengatakan khalifah, ada yang mengatakan badal dan lain sebagainya. Yang aneh denger sih wakil talqin, tapi mungkin ada istilah, istilah ya. Kalau mursyid saya menyebutnya khalifah. Jadi perpanjangan tangan dari mursyid karena memang jaraknya jauh, untuk menjaring jamaah di daerah sini juga melalui jalur beliau juga. Kalau beliau harus datang kan, kalau jauh, bermukimnya Sang Mursyid ini kebetulan di Kebumen kota. Jadi memang abah beliau Al-Maghfurah Syekh Mahmud Mukhtar ini kan Cirebon, tapi untuk putranya menetapnya di Kebumen. Kemarin sudah saya tanya ke mursyid, nanti kalau jamaah saya menginginkan untuk bergabung baiat dengan Thariqah bagaimana Yai? Apa kami harus rombongan ke sana atau jenengan yang hadir di daerah kami? Setelah dipikir, Sang Mursyid langsung memasrahkan untuk baiatan bisa langsung saya. Nah itu ngapunten ya, mekanismenya gimana untuk membaiat gitu? Ya, barangkali ada cara-cara tersendiri. Ada cara-cara tersendiri dan saya memang sudah diajari secara personal untuk melakukan baiat. Bisa dipublikasikan? Ya, yang belum bisa. Nggak bisa ya, nggak apa-apa. Karena itu intern personal ya. Karena masing-masing mursyid atau wakil talqin tentu ada cara khusus sendiri ya. Oke, Masya Allah ini luar biasa sekali. Karena memang saya ini kan sering mempodcasti orang. Jadi secara tidak langsung sebenarnya saya itu sedang belajar. Dan porsi ya memang sengaja tak banyakin ke narasumber, jangan saya gitu, karena saya sebagai pemilik podcast ya. Nanti kalau saya di podcast atau ditanya-tanya, berarti itu aku. Berarti saya nggak boleh tanya. Nih sojo. Tapi memang saya tertarik ya. Waktu itu beberapa tahun yang lalu saya tertarik kenapa masuk baiatan itu yang tak tuju memang nggak benar, yaitu pengen jadi sakti. Kenapa pengen jadi sakti? Karena saya ngurusin jin, ya tak? Karena saya gabung di Jamaah Ruqyah Swaja. Lalu guru saya sebelumnya, saya mohon maaf, ada sedikit tadi misinformasi, untuk Thariqah yang sementara ini Thariqah yang saya jalankan ini hanya Thariqah Qadiriyah. Tapi meskipun nanti sanatnya sama. Oh gitu tapi ya. Ini sementara ini Qadiriyah ya. Karena memang sering kita dengar ya di Indonesia tuh kalau Qadiriyah Naqsabandiyah gitu ya. Kalau Syatoriyah toh gitu ya. Syadiliyah toh gitu. Berarti Qadiriyah toh ya. Berarti sebenarnya pas sama banyak yang dilaksanakan oleh masyarakat khususnya Jawa Tengah. Membaca manaqib gitu. Itu kan manaqib Qadiriyah, Abdul Qadir Jilani ya kan. Sementara kami, karena kami ya Syadiliyah juga ya, manaqibnya 2 gitu. Dan itu juga saya live streaming dulu awal-awal sama ketua kelompok kami, itu juga gak usah lah di live. Ani bilang, Pak, kita ini sudah 15 tahun di Pare, antum dari 15 tahun mengadakan manakiban lah ya. Masa Pak dukun-dukun saja itu sudah mulai pakai media sosial loh. Orang-orang yang ngapunten nih agak-agak buruk ya ke arah kiri itu sudah main medsos loh. Bahkan para penipu dari kalangan teenagers belasan tahun
termasuk sampai orang-orang kuliahan itu membuat bisnis-bisnis yang abal-abal. Karena saya berkali-kali tertipu. Ada dia ngejual produk apa, saya beli, ternyata hilang. Nah, manakib kita ini manakib baik. Bisa dicek, dan saya bahkan sudah masuk, semua yang diucapkan baik. Tidak ada syiriknya, tidak ada bid'ahnya, tidak ada khurafatnya. Kenapa kita nggak berani live saja? Nanti urusan live dan perangkat-perangkatnya, baik perangkat lunak maupun perangkat kerasnya, aneh deh, gitu kan. Akhirnya mau. Awal-awal sih ya agak-agak malu. Begitu rapi, karena ilmu live streaming ya malah syiarnya jauh lebih bagus. Kenapa? Segala sesuatu yang sekarang kita syiarkan melalui media sosial, zamannya sudah beda. Kalau dulu betul para wali songo atau penerusnya yang mensyiarkan Islam di pantai utara ini, Pantura, itu diam-diaman, yang nggak ada HP, nggak ada apa-apa. Tapi sekarang ini tambahnya perlu. Itu bagi saya yang bukan mursyid, bukan wakil talqin ya. Nah, tapi niatannya baik. Mudah-mudahan tetap baik seterusnya gitu. Ya, kayak antum ini ya sangat cocok sekali ketika memang nggak saya publikasikan, memang nggak saya ajak, ya biarkan ngalir begitu saja. Karena Allah sudah mentakdirkan kalau memang jatahnya dia masuk tarekat pasti masuk. Tapi kalau ndak jatahnya mau dia kayak apa, ndak ketemu. Sehingga Syekh Syadili, Syekh Qadiri, kalau kita melihat ini ya manakibnya, itu keren loh. Sejauh mata memandang, anggap aja mulai dari sekarang sampai hari kiamat nanti, saya tahu persis siapa murid-murid saya atau yang mereka yang bertalkin ya, bertorikoh. Artinya sudah Allah bikin sebenarnya siapa-siapa yang mau berbaiat ya. Tapi kalau nggak jatahnya, ya enggak. Ya, termasuk antum ini. Kalau memang jatahnya harus menjadi wakil, menjadi khalifah di daerah antum itu, ya nggak bisa ditahan-tahan atau dipaksa-paksakan begitu ya. Gimana menurut antum ya? Cocok ini bukan siapa-siapa. Wah, masya Allah, masya Allah. Dan memang saya selalu menyampaikan kepada para jamaah gitu. Bukan berarti saya ini lebih bagus, lebih solih, lebih pinter, lebih alim dan lain sebagainya, tapi saya selalu mengajak ke jamaah, ayo kita sama-sama memperbaiki diri. Kita jangan sampai merasa sudah baik, tapi kita bukan orang baik. Merasalah kita bukan orang baik, dan jangan merasa kita sudah baik, tapi merasalah ingin jadi lebih baik. Sehingga ada peluang terus untuk memperbaiki diri ya. Jadi jangan puas. Saya sudah baik, jangan puas di situ. Ya. Tapi saya belum baik. Tapi ngapunten lagi ya. Mereka yang berbaiat ke antum itu apakah punya motivasi pengen sakti? Enggak ya? Dan malah kayaknya enggak, karena malah gak ada orang 11 ke situ ya. Karena banyak malah yang sudah sakti. Dan ini jujur saja, memang salah satunya ada, bukan salah satunya, ada beberapa yang bisa disebut paranormal. Ada yang sudah mempunyai beberapa kesaktian, ada. Dan malah gabung ke sini, apa maksud tujuannya? Karena ternyata memang pengen memperbaiki diri, merasa selama ini tidak ada yang sakti kecuali Allah dan lain sebagainya. Laras. Ya. Dan ada yang paranormal itu ataupun dukun itu ya pengen taubat dari perdukun dan lain sebagainya. Kalau memang yang saya rangkul itu semuanya, ada yang peminum, ada yang banyak ahli maasi ya banyak, ada yang jebulan pondok pesantren juga ada. Ada yang orang biasa ada, semua kalangan saya rangkul untuk jadi satu, duduk bersama, kita sama-sama melantunkan kalimat-kalimat thayyibah seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa kawan ya. Ini walaupun saya juga sudah lama sebenarnya ya, tapi untuk sampai ke tingkat gampangannya dimensi atas ini saya masih jauh ya. Makanya seringkali kita ini mempodcasti atau mewawancarai orang-orang yang keren lah. Ibarat mansibah ini di atas lebih daripada kita sendiri. Karena mudah-mudahan
Ibarat kita ini orang yang tidak punya nasab, tidak punya jalur yang bagus, bapak dan leluhur kita, paling tidak kita gondel sama orang-orang soleh. Gondel wae sarungnya wong soleh, insya Allah aman. Kalau diibaratkan tadi setasfil, kita sebagai seorang penumpang, wes pokoknya numpang wae bis, Mas yo turu lah gampangannya. Pokok melu bis yang arahnya ke titik akhir yaitu Dan Jakarta. Sopirnya harus terakreditasi. Itu penting itu. Sehingga pembahasan tadi yang membo mursyid tadi juga banyak, padahal padepokan. Padahal hanya kelompok-kelompok yang ngapunten pengen ngomong agak kasar gak enak gitu. Memang harus kita harus lebih berhati-hati lagi, apalagi zaman-zaman akhir banyak sekali fitnah. Oke. Jadi bisa jadi orang yang apa namanya, yaitu apa tadi yang soal mursyid ngaku-ngaku, hanya ngaku-ngaku, tidak ada sanadnya, tidak jelas dan lain sebagainya. Memang harus hati-hati dalam memilih mursyid, harus waspada. Karena memang pada kenyataannya ini bukan torikohnya yang jelek, bukan, tapi hanya oknum yang mengatasnamakan, padahal dia juga bukan siapa-siapa, hanya mengatasnamakan saja. Akhirnya yang kena imbasnya ya torikoh ataupun orang-orang baiknya malah kena imbas jeleknya. Jadi harus saya pesan berhati-hatilah dalam memilih guru ataupun maha guru yang kita memang mengikuti, pengen membimbing spiritual kita. Jadi spiritual kita kan memang butuh dibimbing terus oleh guru yang khususnya yang gurunya masih ada. Kan seorang mursyid itu lebih baik kan kita memilih mursyid, hati-hati, dan mursyidnya itu masih ada sehingga bisa membimbing secara langsung jika kita ada permasalahan gundah gulananya hati ini dan lain sebagainya. Teman-teman, mungkin analogi yang mudah begini ya. Kalau kita lapar, obatnya makan. Kalau kita haus, obatnya ya minum. Tapi ada satu yang banyak sekali missing. Ruh kita itu butuh makan. Kalau selawat tibil qulub ada di akhir itu waqutil arwahi wa ghidaiha. Ternyata ruh itu juga perlu dikasih makan. Salah satu makanannya adalah bisa nasihat, nasaihud diniyah, atau ikutan dengan thariqah. Ini terlepas dari kita membahas kelompok lain ya. Ngapunten nih, kita sebutkan langsung aja, misalkan Muhammadiyah atau Wahabi atau apapun ya. Kalau tidak berthariqah sebenarnya tidak ada masalah kalau mereka tidak mau memakai kata thariqah. Karena saya dapatkan mereka menggunakan kata tazkiyatun nafas. Sebenarnya sama saja esensinya, isinya. Hanya saja mungkin karena identitas kemudian tidak ada masalah. Apakah kalau ada ngapunten nih Muhammadiyah yang masuk antum permasalahan? Kan tadi dukun oke, masuk, peminum oke, siapa aja. Muhammadiyah kalau ada yang mau ya nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Dari semua kalangan. Dari semua kalangan. Nggak peduli ekonominya bagaimana, keadaan dirinya, mungkin mazhabnya. Asal kalau mau berbaiat ya monggo kersa. Toh, ya ngapunten nih. Apa benar ketika nanti ada pandangan orang thariqah itu sesat, thariqah itu bid'ah, thariqah itu syirik? Ya apa namanya, ya terserah ya. Monggo kerso lah. Monggo kerso dikatakan seperti apa, yang penting saya punya guru dan guru saya punya guru dan jelas ya sudah, mau dikatakan seperti apa. Ini ngapunten, ini saling silang lah ya, saling silang. Ini buat teman-teman yang nganggep ini perlu diperhatikan ya monggo, kalau enggak monggo. Ini saya mau ngasih sedikit ini ya, pengalaman lah ya. Pengalaman di lapangan. Saya ini pecinta ilmu hikmah, pecinta ilmu gaib dari beberapa tahun yang lalu. Ketika saya sudah mulai melepas nama Diontel.
Kemudian kita sampai detik ini, kemudian saya pasarkan ke istri ya. Sehingga saya fokus betul mendalami ilmu-ilmu hikmah. Berbagai guru, berbagai disiplin keilmuan yang ada hubungannya dengan sesuatu yang gaib. Saya waktu itu berguru sama salah satu dukun. Atau kalau nggak bisa dianggap dukun, spiritualis atau supranaturalis ya, yang saya anggap punya keilmuan tinggi. Lalu saya belajar. Lagi-lagi ini memang karena ini untuk diri sendiri dan ini agaknya tabu, saya tidak pernah publikasi. Yang saya kibarkan ya bendera Diontel ya selama ini ya. Lalu saya mencoba untuk ngurusin jin. Ada satu titik aneh nggak bisa. Lalu saya mencoba introspeksi. Opo ilmu gaib iki durung muncak gitu ya. Ternyata memang ilmu dukun itu tidak ada yang bisa mengalahkan ilmu ngapunten nih, ilmu thariqah, ilmu tauhid, ilmu la ilaha illallah. Kesadaran diri kita ini menuju la ilaha illallah. Pokoknya kalau orientasinya adalah Allah, apapun keilmuan yang katanya dia sakti tingkat tinggi, tidak bisa ngalahin. Ini ngapunten ini, saya soalnya praktisi, saya bukan teoritis. Sudah banyak pengalaman. Ratusan orang sudah saya urusin dan saya YouTube kan. Kalau enggak percaya enggak apa-apa, lihat aja YouTube saya. Iya, saya pernah ada yang tak edit, ya. ada yang enggak tak edit gitu. Sehingga saya ya los-losan aja ngomong begini. Arti pentingnya bertorikoh, arti pentingnya kita bermursyid dan mursyid yang benar ya. Karena ada yang enggak benar, dia sakti, punya pasien puluhan orang, ratusan malah. Satu ketika dihantam sama dukun, dia buta. Sejak saat itu dia tahu diri bahwa dia seharusnya bermursyid, atau bahasa kerennya sekarang ini tuh punya coach, punya pembimbing. Akhirnya satu waktu badannya terbakar, asli terbakar, melepuh panas tubuh. Kemudian dia mencari-cari guru yang bisa menjelaskan secara teoritis kenapa melepuh. Karena secara medis sudah dia bawa ke rumah sakit, ya bahasanya cuman alergi toh. Satu waktu ketemu dengan saya sebenarnya juga enggak, yes, los-losan biasa saja. Dia datang, lalu curhat begini, lalu saya sampaikan. Karena saya secara teoritis pun saya pelajari melalui banyak literatur buku ya. Karena saya pecinta juga membaca, baik yang logis maupun yang kata orang nggak logis. Akhirnya saya katakan, ngapunten Pak Guru, antum ini punya kundalini yang berada di ujung tulang belakang, ya paling ujung, yang sedang bangun. Lalu dia naik ke cakra dasar, naik lagi ke cakra, kalau psikologus orang cosmic link namanya itu psikolobus tantian, lalu naik lagi ke psikolobus solar plexus, lalu jantung, cakra tenggorokan, ajna dan sini. Nah setiap cakra yang dilalui itu akan panas. Panas ini bahkan secara eksplisit betul-betul dirasakan. Sehingga selain panas dan terbakar, orang-orang yang cakranya naik nanti itu akan dianggap gila. Karena memang secara lahir zohir orang mengatakan agak miring, tapi dia mengaku ke saya nggak miring mister, saya baik-baik saja. Ya saya paham, tapi ibunya kan nggak paham, istri nggak paham. Akhirnya dibawa ke sana kemari untuk berobat. Lalu saya dudukkan, teorinya seperti ini, bahwa antum sabar, antum asal ketemu dengan guru yang tepat, itu akselerasi percepatan naiknya kundalini sampai titik mahkota dan kembali lagi akan cepat. Dan itu nanti akan menuju ke kesadaran ketuhanan. Ketika kundalini sudah sampai atas, atau ketika semua cakra sudah terbuka, mahkota ya, entah itu cakra, psikolobus maupun latifah atau apalah bahasanya, itu hanya istilah saja, itu nanti akan dekat dengan Allah. Dan itu tidak bisa disampaikan, hanya bisa dirasakan. Dan seringkali saya dapatkan orang-orang yang bisa merasakan itu orang-orang thariqah gitu. Masya Allah. Mungkin nggak percaya nggak apa-apa. Pokoknya orang yang nggak pernah minum teh yang katanya kita ini manis, dia akan selalu bilang
pahit, atau misalkan kopi ya pahit, ya gak apa-apa, awakmu durung tau nyoba, coba wes. Engko apa yang kita bilang benar, sekalipun benar ini manis, mungkin menurut persepsi dia bisa jadi salah. Yang aneh bahas sama Mr. Fajri adalah satu nomor yang sama. Antum di sana, saya di sini nih. Ini ada 6 nih. Saya kekeh iki 6. Tapi antum kan enggak, Mbak. Iki 9. Tapi aku mati-matian ngantek kiamat bilang 6, 9. Kata Allah, sampean piye toh? Jane bener kabeh. Karena masing-masing saya punya pengalaman, antum punya pengalaman. Yang repot ini enggak punya pengalaman. Ya ora tahu nyoba piye apa pantat iki berlama-lama gitu. Saya dulu latihan 5 menit, setengah jam, sampai kuat 5 jam, sampai kuat hari-harian. Saya akhirnya mengetahui bahwa orang-orang dulu yang bertapa dan bersemedi memang benar adanya. Ketika ditanyakan opora terbakar pantatim, iya terbakar itu di awal-awal. Mungkin hari pertama kesemutan semua, hari kedua laparnya dapat, hari ketiga gangguan makhluk, hari selanjutnya itu sudah nggak mati rasa aja sampai gurunya nanti membangunkan. Itu dari sisi semedi ya. Nah, ini sangat menarik sekali karena saat itu saya nggak paham, sehingga saya cuma bilang, Anda mau masuk tarekat ben sakti kan? Poin eneng dan mendengar kata sakti tak parani sampai ke Jepara tak parani berapapun biayanya waktu itu. Kemudian dengan berjalannya waktu terbuka kesadaran diri, banyak literatur, ketemu guru ini itu, apalagi saya mencoba untuk terjun di dunia perobatan ya, pengobatan dengan 21-an lebih metode, tak kembangin terus nih. Ini belum bicara tentang hikmah. Akhirnya saya terbuka bahwa bertorikoh itu sangat penting. Ini karena bicara torikoh ya. Padahal tadi sudah saya pesan, jangan aja ya. Tapi ya jine apa itu dewe ngorek. Oke teman-teman, demikian ini alhamdulillah, terima kasih Ustadz Aswil sudah diperkenankan kita ngobrol walaupun berada di Jawa Timur. Iya. Jauh dari rumah yang seaneh kira tadi di sono gitu loh. Nah mudah-mudahan ini juga bisa diambil kebaikannya ya buat teman-teman. Bagi yang nggak suka ya monggo kerso, nggak suka monggo kerso. Bagi yang suka atau pengen tahu update Ustadz Aswil ya, sekarang beliau ini ya, dengan kawisnya yang sudah selama ini ya berjalan, artinya beliau ini membuka pengajian, rutinan istighosah dan macam-macam sampai sekarang torikoh qadiriyah itu bukan bermaksud untuk yang apa nih, menumpuk pundi-pundi harta secara duniawi, tapi ini kesadaran beliau sendiri sehingga beliau pun tidak serta-merta langsung mengkultuskan diri, tapi sowan dulu ke Cirebon sehingga sudah dibacakan tadi sampai akhirnya ke Syekh siapa? Syambas. Syekh Syambas. Artinya bersanad itu penting baik keilmuan maupun amalan, sebab kalau tidak bersanad maka gurunya syaitan, dan itu real. Ini kata real ini memang ya saya melakukan itu ya ketika tidak punya guru, apalagi gurunya Google. Ketika dikatakan cukup tarik dengan mengucapkan hu dalam hati, hu taruh di sini, bukan di diafragma ya, tapi di sini. Kemudian Allah, selesai kita bertorikoh syatoriyah misalnya, tidak bisa, mesti bayat, mesti bayat. Kalau nggak bayat ya nanti jatuhnya portal kita mudah terbuka, lalu ada jin membo-membo. Seringkali cerita itu dalam tidurnya akan ditemui seorang syekh. Oke, kamu bagus misalkan. Lalu dia mengkultuskan diri atau mengiklannya. Oke bener, buktinya aku waktu mimpi ketemu kok karo syekh itu. Nggak bisa, nggak bisa. Makom kita ini bukan sebagaimana, anggap saja ini keilmuan, mujahid mutlak, enggak. Kita ini masih apalah ya, tapi beliau beda lah. Ini maksudnya saya gitu. Waduh. Oke, Ustadz Aswil, pesan-pesan sebelum kita tutup, karena saya harus lanjut juga. Oh gitu ya. Gitu. Ya sebelum ditutup oleh Mr. Nyok, bilahu ya pap cuap aja. Asik. Saya mohon maaf apabila ada salah informasi ataupun salah ucap, salah kata, salah tutur kata lah, ataupun ada hal yang kurang pas yang saya sampaikan tadi, ya mohon maaf.
mungkin di lain kesempatan saya bisa memperbaiki diri jika ada kesalahan-kesalahan itu. Dan sebelumnya saya pesan juga, merasalah, saya ulangi lagi ya, merasalah diri kita ini belum baik, tapi usahakan untuk selalu menjadi baik dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi jangan puas dengan hari ini. Jadi jangan puas kalau kita sudah baik, aku sudah baik daripada hari kemarin, jangan puas sampai ke situ. Jadi jangan merasa diri kita sudah baik, tapi merasalah ingin jadi lebih baik. Mungkin seperti itu saja. Keren. Jadi gini kawan, saya ini punya banyak muka. Kalau narasumber saya halus, pelan, aku gerap ya. Tapi kalau narasumbernya gerap ya, aku halus. Jadi saya ngimbangin saja. Dan ini memang waktunya untuk mengorek-ngorek narasumber ya, sehingga saya tidak seharusnya bercerita tentang diri saya, tapi kalau masih ada korelasi dan itu bisa teresonansi, terserap frekuensi dan vibrasinya, dan itu baik. Terkadang saya harus terpaksa untuk menceritakan, gitu ya. Satu lagi misalnya, oh iya, satu lagi sih. Tidak pantas kalau saya pesan terakhir, yang pantas saya minta doa dari antum semuanya yang nonton, mudah-mudahan saya bisa istiqomah, bisa selalu istiqomah dan jangan sampai saya menjadi ya itu tadi yang ingin dipuja-puja atau bagaimana. Kalau bisa saya di balik layar aja. Aneh juga harus nekenin ya, ngapunten ya teman-teman. Ustadz Asfil sudah pesan sama Aneh untuk tidak membicarakan masalah ini. Itu pesan beliau. Kalau sekarang dibicarakan itu Aneh memaksa. Karena dari satu sisi ya, saya pengen belajar. Di sisi lain, memang saya membawa misi update informasi teman-teman Zakirin terkini. Bahkan mungkin kapan ya, tahun depan kita ketemu lagi, misalkan saya akan upgrade itu. Kegiatan antum apa? Gitu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya panjang umur. Amin, masya Allah. Demikian obrolan kita santai di tepi pantai di gazebo di belakang rumah Ustadz Solihin. Nanti habis ini sama beliau. Tepat di belakang rumah. Tepat di belakangnya. Ini sebenarnya paling bagus jikalau kita lakukan di siang hari. Tapi bagi saya kapan aja, di mana saja. Karena saya tidak sedang mengejar subscriber. Saya tidak mengejar jam tayang juga. Jujur, semua dolar hijau saya matikan. Biar saya nggak terganggu keikhlasan saya. Saya pokoknya berkarya saja. Bahkan kalau nggak ada yang nonton pun nggak ada masalah. Tetapi yang pasti punya dokumentasi kita. Nah, terakhir saya nonton yang kegiatan pagi di alun-alun Kediri ya. Itu sama itu ya. Khutbah Jumat. Siap. Saya pokoknya aku campur baur. Teman-teman, Aneh bukan YouTuber. Saya pendokumentasi. Itu tepatnya. Kalau antum misalkan punya usaha, terus pengen di-up sama kita, Aneh bantu apapun. Karena saya bukan YouTuber, gitu. Saya merasa itu. Dan kalau nanti antum ngeklik video Aneh, kok ada iklannya, wallahi itu bukan Aneh, itu dari YouTube-nya. Saking aktifnya kita selama ini, baik yang podcast diedit maupun podcast yang live streaming, itu memang cepat ya. Live streaming itu cepat. Kalau kita fokusnya di duit, itu cepat dapat duit. Tapi Aneh umumin, Aneh matikan. Yang biasanya dolar itu hijau, ini dolar tak matikan. Jadi ya teman-teman ya. Jadi kalau ada iklan bukan dari Aneh, itu dari YouTube sendiri. Kenapa sih YouTube? Ya karena ini media sosial yang bagus untuk mengumpulkan ya dokumentasi-dokumentasi yang ada. Dan bahkan dari YouTube nanti bisa kita edit, kita ambil, kita taruh di Facebook misalkan, atau ke TikTok, atau kemana-mana. Tapi yang pasti ya inilah yang bisa kita usahakan untuk memberikan informasi khususnya ya tentang kabar terbaru dari teman-teman Zakirin. Demikian dari saya Mr. Nyox, dilahuya Pap Copaye. Thank you so much. Thanks a lot for watching. Don't forget kalau memang mau ini ya, mau subscribe, don't forget to subscribe if you like, and see you
in the next video. Have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Solehin, Sampai ketemu lagi. siap. Matikan.